Pokemon mengembangkan diri mereka dengan banyak cara unik. Meskipun kebanyakan Pokemon menggunakan level demi memasuki tahap berikutnya, namun tidak jarang pula beberapa dari mereka menggunakan cara berbeda untuk memasuki tahapan evolusi selanjutnya. Ini akan memberikan tugas tambahan bagi para pemain saat menangkap mereka. Ya, dengan begitu pula akan lebih bervariasi lagi saat menangkap mereka. Contoh evolusi yang paling unik adalah evolusi yang dimana kita harus menyesuaikan waktunya. Jadi mereka perlu mengembangkan beberapa hal dan kemudian akan memasuki evolusi ketika waktunya tepat. Dan berikut beberapa di antaranya. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Alolan Marowak. Cubone adalah Pokemon yang sangat terkenal akan cerita kesedihan yang ia sampaikan. Pokemon ini pada akhirnya mendapatkan banyak simpati dari para penggemar dan membuatnya tidak mudah terlupakan. Pada generasi pertama, ia dapat berevolusi menjadi Marowak saat mencapai level 28. Namun sepertinya sang pendesain paham betul potensi dari kisah tragis Cubone. Beberapa generasi berlalu dan mereka memperkenalkan evolusi varian regional untuk Cubone, di mana di Alola, saat mencapai level 28 ia akan berevolusi menjadi Alolan Marowak. Tapi ini hanya terjadi pada saat malam hari tiba, dan sekarang ia sudah seperti ibu dari Cubone yang telah meninggal. Espeon. Game pertama yang memperkenalkan perbedaan waktu yang signifikan adalah game Pokemon Gold and Silver serta Crystal. Game ini berhasil membawa nuansa baru di dunia Pokemon pada masa itu. Waktu dapat disetting dan menyesuaikan waktu dunia nyata. Pada akhirnya ini juga membuat generasi kedua menghadirkan beberapa keunikan tambahan termasuk evolusi menyesuaikan waktu. Eevee awalnya memiliki 3 evolusi di generasi pertama, sampai akhirnya generasi kedua memperkenalkan 2 evolusi lainnya. Salah satunya adalah evolusi Eevee saat menjadi Espeon. Ini terjadi ketika Eevee mengalami tingkat persahabatan dan kebahagiaan yang cukup tinggi. Sampai akhirnya saat siang hari, ia akan berevolusi menjadi Espeon. Umbreon. Seperti sebelumnya, ada 2 tambahan untuk evolusi Eevee di generasi kedua. Salah satunya adalah Umbreon, evolusi Eevee yang sangat populer dan juga punya banyak penggemar. Umbreon memang sangat unik karena memberikan warna gelap dan cincin bulan kuning. Pada akhirnya ini tampak elegan dan juga mahal banget untuk dilihat. Untuk mendapatkan Umbreon, pemain perlu meningkatkan friendship atau kebahagiaan lebih besar untuk Eevee mereka. Saat malam tiba, maka Eevee tersebut akan berevolusi menjadi Umbreon. Aku jamin kamu akan menyukai Umbreon dengan usahamu sendiri. Roselia. Awalnya, Roselia hanyalah Pokemon biasa yang tidak memiliki keluarga evolusi di generasinya. Ya di masa itu dia juga dibilang berguna tapi nggak juga, tapi dibilang nggak berguna juga ya cukup berguna. Ya intinya potensi dari Pokemon ini kemungkinan disadari oleh Game Freak sehingga mereka mengerti jika Roselia memerlukan keluarga evolusi untuk menyeimbangkan kegunaannya. Dan sekarang tidak perlu mengabaikan Roselia saat kamu bertemu dengannya. Ia bisa berevolusi menjadi Pokemon yang cukup kuat. Kalaupun tidak ada Roselia di alam liar, maka Mewtwo evolusi awalnya bisa kamu tangkap dan latih hingga kebahagiaannya meningkat. Saat siang hari ia akan berevolusi menjadi Roselia. Chimecho. Chingling adalah salah satu bagian dari baby Pokemon. Tampak sederhana tapi sangat menggemaskan. Sebelum ia hadir di dunia Pokemon, sudah lebih awal bagi evolusinya muncul di generasi ketiga. Chimecho adalah Pokemon yang bisa dikatakan sangat underrated alias diremehkan. Sangat jarang dan mungkin tidak pernah bagi kebanyakan orang untuk mengingat dan menggunakannya dalam tim mereka. Di masa itu ia bisa ditemukan di alam liar. Namun sekarang ia juga bisa didapatkan dengan merevolusikan bentuk awalnya yaitu Chingling dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi dan di malam hari ia akan berevolusi menjadi Chimecho. Lucario. Siapa sih yang nggak kenal dengan Pokemon yang sangat populer ini? Lucario jelas sangat diminati dan tidak mudah terlupakan di kalangan penggemar. Pokemon ini cukup populer sehingga kebanyakan pemain sangat mencari keberadaannya di alam liar. Sebelum Lucario kamu dapatkan, kamu juga kemungkinan akan memiliki babynya yaitu Riolu dalam timmu. Riolu ini bisa kamu latih dan kembangkan persahabatan atau kebahagiaannya yang cukup tinggi sehingga ia mempercayai jika kamu pantas untuk menjadi pelatihnya.
dan di siang hari ia akan berevolusi menjadi Lucario. Ini tentu adalah bagian paling mengesankan karena kamu akan merasa puas dengan kehadirannya. Midday Lycanroc. Rockruff adalah salah satu Pokemon yang sangat imut. Bahkan bisa dikatakan dari semua Pokemon tipe rock alias batu, Pokemon anak anjing yang paling menggemaskan ini. Tidak akan pernah ada yang menyangka jika seekor anak anjing dapat memiliki tipe rock dalam hidup mereka. Nah, karena ia diperkenalkan pada generasi ke-7, yaitu generasi yang dilambangkan dengan waktu itu sendiri, maka Rockruff pun punya 3 percabangan dalam evolusinya. Saat kamu melatihnya hingga ia mencapai level 25, maka ia akan berevolusi menjadi Lycanroc normal atau biasa ini atau Midday Lycanroc. Ini terjadi di siang hari. Ya, Lycanroc ini juga memang lebih mudah didapatkan dan sangat umum untuk berevolusi. Midnight Lycanroc. Nah, jika kamu menginginkan Lycanroc yang agak berbeda dari bentuk sebelumnya, maka kamu dapat merevolusikan Rockruffmu ke tahap evolusi ini. Caranya juga nggak susah-susah amat, tapi memang butuh ketepatan waktu. Cobalah untuk menangkap Rockruff di alam liar, kemudian kondisikan pelatihannya dan tingkatkan levelnya dengan teratur. Dan saat Rockruff yang kamu latih mencapai level 25, ia akan berevolusi menjadi Midnight Lycanroc. Tetapi sesuai panggilannya ya, evolusi ini terjadi jika Rockruffmu mencapai level 25 saat malam tiba. Jadi kamu perlu memperhatikan kondisi waktumu di dalam permainan. Dusk Lycanroc. Dan kalau kamu mau evolusi Rockruffmu lebih beda dari yang lain dan lebih spesial, maka Dusk Lycanroc ini adalah jawabannya. Evolusi ini adalah evolusi Rockruff yang paling langka dan cukup jarang dan sulit untuk didapatkan. Nyatanya di anime pun tidak banyak orang yang terbukti mampu mendapatkannya. Satoshi alias Ash Ketchum adalah karakter utama yang juga memiliki Lycanroc jenis ini yang terbilang sangat kuat di tangannya. Nah, untuk mendapatkannya, kamu memerlukan ketepatan waktu yang benar-benar perlu diperhatikan terhadap level Rockruffmu. Kamu perlu menaikkan levelnya mencapai level 25, tetapi usahakan berada pada rentang waktu yang tepat di sore hari sesuai waktu di dunia nyata. Frostmoth. Dan terakhir ada Pokemon ngengat es yang sangat sejuk. Snom adalah Pokemon yang sangat sederhana, tidak banyak kemegahan dan menampilkan bentuk simpel dari penampilannya. Ya, tetapi jika kamu merasa ini cukup membosankan, maka kamu sepertinya perlu mengembangkan persahabatan dan kebahagiaan untuk Snom yang kamu tangkap. Karena dengan cara inilah, kamu bisa mendapatkan evolusinya, di mana akan berevolusi menjadi Frostmoth. Tapi ingat bahwa evolusi ini hanya terjadi ketika malam tiba. Jadi Frostmoth sudah sesuai dengan ngengat nokturnal. Warnanya yang putih salju adalah kemegahan untuk kerja kerasmu. Dan itulah beberapa Pokemon yang berevolusi berdasarkan waktu yang harus kamu pahami. Jika ada yang ketinggalan dan tidak terdaftar di list ini, maka tambahkan saja di kolom komentar, oke? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu, dadah!